Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran online karena mengingat pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir. Namun meskipun pembelajaran kita lakukan secara daring atau online, semoga tidak sedikit pun mengurangi semangat kalian yang ada di rumah untuk terus belajar. Nah, jangan lupa juga untuk selalu menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan dengan air mengalir. Namun, sebelum kita masuk pada materi hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Baik, berdoa mulai. Nah, semoga dengan doa kita tadi, kita diberikan kemudahan untuk memahami apa yang akan kita pelajari hari ini. Dan semoga apa yang telah kita pelajari bisa memberikan manfaat. Amin. Adapun untuk presensi, kalian bisa presensi pada link yang sudah saya kirimkan di WhatsApp group ya, dengan menyertakan screenshot sebagai bukti bahwa kalian telah menonton video ini. Nah, link tersebut akan saya tutup pada nanti pukul 23.59. Oke anak-anak, jadi materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang bilangan bulat. Nah, lalu sebagai persepsi, apa sih pentingnya kenapa kita harus mempelajari bilangan bulat? Nah, jadi sebagai contoh saja, salah satu manfaatnya adalah kita bisa mengetahui posisi seekor burung yang sedang hinggap di puncak tiang layar sebuah perahu nelayan yang mana tingginya adalah 3 meter dan posisi pemilik perahu tersebut sedang menyelam pada kedalaman 3 meter juga misalnya. Untuk kompetensi dasarnya, yang pertama 3.1 menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat baik positif maupun negatif. Lalu ada 3.2 menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Lalu 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat. Dan yang terakhir 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Baik, kita langsung masuk ke materi. Yang pertama adalah pengertian dari bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu apa sih? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan nol. Kemudian jika kalian perhatikan dari garis bilangan, dapat dilihat bahwa bilangan bulat positif adalah bilangan yang terletak di sebelah kanan bilangan nol. Adapun bilangan bulat negatif adalah bilangan yang terletak di sebelah kiri bilangan nol. Nah, lalu bilangan nol itu sendiri gimana? Bilangan nol itu adalah bilangan yang netral, bukan bilangan positif maupun bukan bilangan negatif. Selanjutnya adalah macam-macam bilangan. Yang pertama yaitu bilangan asli atau biasa disebut bilangan natural. Biasanya juga dilambangkan dengan N. Nah, bilangan asli ini adalah bilangan yang dimulai dari angka 1. Jadi yang termasuk bilangan asli adalah 1, 2, 3, dan seterusnya sampai tak hingga. Kemudian yang kedua ada bilangan cacah. Nah, apa sih yang membedakan bilangan cacah dengan bilangan asli? Nah, kalau bilangan asli tadi dimulai dari angka 1, adapun bilangan cacah dimulai dari angka 0. Jadi yang termasuk bilangan cacah itu ada 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini adalah bilangan yang kita pelajari, yaitu yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Kemudian yang keempat ada bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil ini bilangan yang tidak bisa dibagi 2. Nah, termasuk bilangan ganjil ini ada 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kemudian yang kelima ada bilangan genap. Kebalikan dari bilangan ganjil, bilangan genap adalah bilangan yang bisa dibagi 2 atau kelipatan dari 2. Nah, yang termasuk bilangan genap adalah 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Yang terakhir adalah bilangan prima. Bilangan prima itu apa sih?
Jadi bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan bilangan itu sendiri. Adapun yang termasuk bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Setelah kita tadi mempelajari tentang pengertian bilangan bulat dan macam-macam bilangan, sekarang kita lanjutkan, kita belajar tentang operasi bilangan bulat. Yang pertama adalah operasi penjumlahan. Pada penjumlahan ada 4 sifat. Yang pertama adalah komutatif. Komutatif ini artinya pertukaran. Nah, untuk sebarang bilangan bulat berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Kita ambil contoh, 2 ditambah 3, maka hasilnya akan sama dengan 3 ditambah 2, yaitu 5. Yang kedua adalah asosiatif atau pengelompokan. Jadi untuk sebarang bilangan bulat A, B, dan C akan berlaku A plus B ditambahkan dengan C sama hasilnya dengan A ditambahkan dengan B plus C. Untuk contohnya silahkan kalian buktikan sendiri. Kemudian yang ketiga adalah sifat identitas. Identitas dari penjumlahan ini adalah angka 0. Jadi untuk setiap atau sebarang bilangan bulat A jika ditambahkan dengan 0 atau 0 jika ditambahkan dengan sebarang bilangan bulat A, maka hasilnya akan sama dengan bilangan bulat A itu sendiri. Kemudian sifat yang terakhir atau yang keempat adalah inverse. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah untuk sebarang bilangan bulat A berlaku A plus negatif A atau negatif A ditambahkan dengan A, maka hasilnya adalah 0. Kemudian operasi yang kedua adalah pengurangan. Nah, pengurangan ini bisa disebut juga dengan penjumlahan pada bilangan negatif. Maksudnya bagaimana? Maksudnya untuk sebarang bilangan bulat A dan B berlaku A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. Atau contohnya 7 dikurangi 11, maka itu akan sama dengan 7 ditambah negatif 11. Atau hasilnya adalah negatif 4. Oke, next operasi yang ketiga adalah perkalian. Nah, dalam perkalian ini ada 5 sifat operasi. Yang pertama adalah sifat tertutup. Maksudnya bagaimana? Maksud sifat tertutup ini adalah jika A dan B adalah sebarang bilangan bulat, maka A dikali B hasilnya juga bilangan bulat. Sifat yang kedua adalah komutatif. Maksudnya bagaimana? Untuk sebarang bilangan bulat A dan B berlaku A kali B sama dengan B dikali A. Kemudian yang ketiga adalah sifat asosiatif. Maksudnya yaitu untuk sebarang bilangan bulat A, B, dan C berlaku A kali B dikalikan dengan C, hasilnya akan sama dengan A dikalikan B kali C. Yang keempat adalah sifat distributif atau penyebaran. Maksudnya adalah untuk sebarang bilangan bulat A, B, dan C berlaku A dikalikan dengan B ditambah C, hasilnya akan sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Terakhir adalah sifat identitas. Jika tadi pada operasi penjumlahan identitasnya adalah 0, maka pada operasi perkalian identitasnya adalah 1. Maksudnya bagaimana? Maksudnya untuk sebarang bilangan bulat A akan berlaku A dikalikan 1 atau 1 dikalikan dengan A, hasilnya adalah bilangan bulat A itu sendiri. Untuk contoh dari masing-masing sifat operasi perkalian, silahkan kalian buktikan sendiri. Pada operasi perkalian ini juga berlaku beberapa aturan. Yang pertama adalah perkalian antara dua bilangan bulat dengan tanda yang sama, maka hasilnya adalah bilangan bulat positif. Jadi kalau misalkan ada bilangan bulat positif dikalikan dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya akan positif. Begitu juga bilangan bulat negatif dikalikan dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya adalah bilangan bulat positif. Intinya jika tandanya sama, maka hasilnya adalah bilangan positif. Kemudian aturan yang kedua adalah perkalian antara dua bilangan bulat dengan tanda yang berbeda, maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif.
Jadi jika satu bilangannya itu negatif dikalikan dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah negatif. Kemudian yang terakhir adalah perkalian sebarang bilangan bulat dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Oke, next. Operasi yang terakhir adalah operasi pembagian. Nah, operasi pembagian ini juga bisa disebut dengan kebalikan dari perkalian. Nah, jadi untuk sebarang bilangan bulat A, B, dan C akan berlaku A dibagi B sama dengan C, atau A sama dengan B dikali C. Nah, tapi dengan syarat B-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa begitu? Karena jika B sama dengan 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Kok begitu? Ya, karena pada pembagian ini berlaku dua aturan. Aturan yang pertama, setiap bilangan bulat A dibagi dengan 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Dan yang kedua, 0 dibagi dengan A, hasilnya adalah 0, dengan syarat A-nya bukan 0. Lalu bagaimana Bu jika dalam suatu operasi hitung atau dalam suatu soal itu ada keempat-empatnya? Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada pembagian, ada perkalian, dan tidak ada tanda kurungnya. Karena jelas ya, kalau ada tanda kurungnya, maka yang lebih dahulu dikerjakan adalah yang dalam tanda kurung. Nah, jadi untuk mengatasi operasi hitung campuran, ini ada 3 aturan. Aturan yang pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan ini sama kuat. Yang kedua, operasi perkalian dan pembagian ini juga sama kuat. Dan yang ketiga, operasi perkalian dan pembagian ini lebih kuat dari operasi penjumlahan dan pengurangan. Artinya, jika kalian menemukan soal yang ada operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian, maka yang terlebih dahulu harus dikerjakan adalah operasi perkalian atau pembagian. Untuk memudahkan kalian mengingat, kalian bisa lihat ya bagannya, yang kayak orang-orangan itu. Oke, materi kita yang terakhir adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi bilangan bulat. Contohnya, pada sebuah tes Olimpiade Matematika, jawaban benar diberi nilai 5, jawaban salah diberi nilai negatif 2, dan tidak dijawab diberi nilai negatif 1. Dari 60 soal yang diberikan oleh panitia, Umar menjawab 38 benar dan 12 salah. Berapa nilai yang didapatkan oleh Umar? Nah, untuk mengerjakannya, maka kita ketahui tadi bahwa jawaban benar itu bernilai 5. Kemudian jawaban salah bernilai negatif 2 dan tidak dijawab bernilai negatif 1. Lalu nilai Umar adalah 38 jawaban benar, itu kita kalikan 5. Kemudian ditambahkan dengan 12 jawaban salah yang kita kalikan dengan negatif 2. Ditambahkan 10 soal tidak dijawab yang dikalikan dengan negatif 1. Maka hasilnya didapatkan 190 ditambah negatif 24 ditambah negatif 10. Hasilnya adalah 166 ditambah negatif 10. Atau hasil akhirnya yaitu 156. Jadi nilai yang didapatkan oleh Umar adalah 156. Untuk soal nomor 2, silakan bisa dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Baik, cukup sekian materi untuk hari ini. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar meskipun di rumah saja, tidak boleh bermalas-malasan. Kerjakan apa yang sudah menjadi tanggungan kalian. Karena tugas seorang pelajar adalah belajar, dan terus belajar. Nah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, dan pandemi virus corona ini segera berakhir. Amin. Semoga juga apa yang kita pelajari tadi dapat bermanfaat, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.